Selamat siang. Masih bersama Ibu Giovanni Devia di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang format dokumen pengolah kata. Format dokumen pengolah kata ini bisa berupa Microsoft Word. Microsoft Word termasuk Microsoft Office, di mana fungsinya untuk mengolah kata. Sebagai contohnya, kita bisa membuat laporan, kita bisa membuat surat, atau kita membuat artikel, itu bisa diketik atau kita buat di Microsoft Word. Nah, sebelumnya kita ke kompetensi dasar dulu. Yang pertama, kita mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Nah, baru di pertemuan selanjutnya kita akan menyusun format dokumen pengolah katanya. Kayak gitu. Sebelum masuk ke jenis-jenis paragraf, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan paragraf. Nah, paragraf itu susunan dari beberapa kalimat yang berisikan sebuah gagasan atau ide. Nah, jadi paragraf tuh kumpulan kata, kumpulan kalimat yang kalau disusun itu menjadi sebuah gagasan atau ide, kayak gitu. Lalu di sini ada jenis-jenis paragraf. Kita akan membahas 4 paragraf di sini. Ada paragraf deskriptif, ada paragraf argumentatif, ada paragraf naratif, dan ada paragraf persuasif. Yang pertama ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah jenis paragraf yang memuat deskripsi atau penggambaran atau juga perincian suatu objek secara detail. Jadi kalau kalian membuat sebuah paragraf deskriptif, berarti kalian harus menggambarkan secara detail objeknya. Misal kalian membuat tulisan atau paragraf deskriptif tentang meja. Meja itu bentuknya kayak gimana, warna meja itu apa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, atau mungkin jika diketuk meja tuh suaranya kayak gimana, kayak gitu. Jadi kalian harus mendeskripsikannya secara detail agar nanti si pembaca paragraf kalian bisa langsung oh suara meja tuh kalau diketuk kayak gini ya. Terus atau misal meja tuh bentuknya kayak gini. Jadi pembaca paragraf kalian tuh langsung terbayang bentuk meja, suaranya gimana, kayak gitu. Selanjutnya ada ciri-ciri dari paragraf deskriptif. Di sini ada 4 ciri. Yang pertama itu menuliskan atau menggambarkan sesuatu. Jadi kalau paragraf deskriptif itu harus ada objeknya, mau itu benda atau manusia. Nah, misal kalau objeknya benda kayak tadi Ibu menggambarkan meja itu seperti apa. Nah, kalau objeknya makhluk hidup, itu berarti kalian menggambarkan diri kalian tuh sifatnya kayak gimana, terus misal wajah kalian tuh kayak gimana, tinggi kalian berapa, pokoknya detail kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan meliputi kesan indera. Jadi misal kalian itu menggambarkan benda atau si makhluk hidup itu harus ngena gitu ke si pembaca. Misal kayak si pembaca tuh bisa melihat, misal kalian menggambarkan orang nih, jadi menggambarkan orangnya tuh mulai dari tubuhnya kayak gimana, misal rambutnya kayak gimana, matanya kayak gimana juga, atau mungkin sifatnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi kan di sini ada kesan indera. Jadi si pembaca itu bisa langsung membayangkan, langsung terbayang tuh, oh si ini tuh kayak gini ya, kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Kayak Ibu tadi bilang, jadi pas kalian nulis mendeskripsikan sesuatu, si pembaca itu bisa langsung terbayangkan objek yang kalian gambarkan, yang kalian deskripsikan, kayak gitu. Terus yang terakhir ada menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Sama seperti yang sebelumnya Ibu bilang, kalau kalian membuat paragraf deskriptif, kalian harus mendeskripsikannya secara jelas agar si pembaca itu bisa merasakan langsung atau membayangkan langsung apa yang kalian deskripsikan, kayak gitu. Nah, di sini Ibu kasih contoh gimana paragraf deskriptif itu. Contohnya kayak gini.
Ketika aku datang ke rumahnya pagi itu, aku merasakan kenyamanan di setiap penjuru ruangan, nampak bersih dan rapi oleh sentuhan seorang wanita. Di salah satu penjuru rumah, aku lihat bunga matahari mekar sempurna, kelopak bunga mekar dengan warna hijau dan kuning yang memikat hati. Ia bergoyang menari ditiup semilir angin. Nah, di paragraf deskriptif ini, contohnya, di sini ada kalimat di setiap penjuru ruangan tampak bersih dan rapi. Berarti kan si penulis menggambarkan suatu ruangan yang dia lihat yang tampak bersih dan rapi. Nah, itu menggambarkan secara detail kayak gitu. Juga ada kalimat kelopak bunga mekar dengan warna hijau dan kuning yang memikat hati. Di kalimat kelopak bunga mekar yang berwarna hijau dan kuning itu termasuk mendeskripsikan si bunganya kayak gitu. Selanjutnya ada paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan, pokok bahasan, dan ide pribadi penulisnya. Tujuan dari paragraf ini untuk meyakinkan serta mempengaruhi pembaca agar mempunyai pendapat yang sama dengan si penulisnya. Jadi kalau di sini kalian tuh kayak masukin pendapat kalian tentang suatu objek kayak gitu, atau apa aja dibikin sebuah paragraf seperti itu. Selanjutnya ada ciri-ciri paragraf argumentatif. Yang pertama ada berisikan pandangan, pendapat, atau keyakinan sang penulis terhadap permasalahan. Yang kedua, memiliki data faktual yang digunakan untuk meyakinkan para pembaca. Di sini ada data faktual, berarti jika kalian ingin membuat paragraf argumentatif, kalian harus mencari data yang benar-benar faktanya, yang benar-benar terjadi, yang benar-benar faktanya itu ada gitu. Yang ketiga itu menguraikan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan memberi sebuah analogi. Yang terakhir, diakhiri dengan kesimpulan, yakni berupa pendapat yang lebih luas bukan merupakan penegasan ulang dari topik utama. Ini ada contoh paragraf argumentatif. Seperti ini, slogan ini sangat kotor. Sampah-sampah berserakan di sana-sini. Nyamuk senang bersarang dan bertelur di sini karena airnya menggenang dan kotor. Oleh sebab itu, kita harus membersihkan selokan ini agar air mengalir lancar dan nyamuk tidak akan bersarang di selokan. Di contoh paragraf ini, si penulis memberikan pandangan tentang selokan itu kotor, kayak gitu. Kenapa penulis mengatakan banyak sampah dan yang sampah itu menyebabkan airnya kotor? Karena si penulis ini memasukkan data-data faktual yang datanya udah dia lihat sendiri kenyataannya selokan itu kotor. Selanjutnya ada paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu peristiwa, kisah, atau pengalaman pribadi yang berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwanya. Paragraf naratif ini merupakan paragraf yang berisi mengenai pemaparan suatu kejadian yang dirangkai di dalam kesatuan waktu. Jadi, paragraf naratif ini biasanya itu dari kejadian nyata si penulisnya. Dan kejadian itu harus disusun secara berurutan. Misal, kalian membuat tentang paragraf naratif tentang kehidupan kalian atau keseharian kalian. Misal, paginya kalian ngapain, siang kalian ngapain, sore ngapain, malam ngapain. Nah, jadi kejadian-kejadian itu harus beruntun dari awal kalian mulai sampai kalian mengakhirinya, kayak gitu. Lalu, ada ciri-ciri dari paragraf naratif. Yang pertama, ciri-cirinya adalah ada tokoh, tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan. Yang kedua, mementingkan urutan waktu maupun urutan peristiwanya. Yang tadi Ibu bilang, kalau kalian membuat paragraf naratif berarti harus berurutan dari kejadian awal sampai kejadian akhirnya. Paragraf naratif tidak hanya terdapat dalam karya fiksi, tetapi juga terdapat dalam tulisan non-fiksi seperti biografi, cerita nyata, dalam surat kabar, sejarah, atau riwayat perjalanan. Biasanya yang kita tahu paragraf naratif itu biasanya di cerpen atau di novel, tapi ternyata paragraf naratif ini bisa berupa kisah nyata.
kayak biografi kalian atau mungkin cerita orang tua kalian kayak gitu. Yang terakhir ada paragraf persuasif. Nah, paragraf persuasif ini isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan dalam paragraf. Nah, paragraf ini harusnya disertai dengan bukti dan data-data pendukung yang kuat. Biasanya, paragraf ini menggunakan kata yang bersifat mengajak seperti ayo, mari, dan lakukanlah. Jadi intinya paragraf persuasif ini isinya itu ajakan yang bisa membujuk si pembaca untuk mengikuti apa yang disuruh oleh si penulis kayak gitu. Jadi kayak ayo, kalau ada kalimat persuasif, ada paragraf persuasif. Contohnya kayak gini, ayo bersihkan kelas, atau mari jaga lingkungan. Nah, itu bersifat persuasif atau mengajak seperti itu. Terakhir, Ibu beri contoh tentang paragraf persuasif. Contohnya seperti ini. Dengan adanya masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, maka akan menyebabkan terjadinya banjir dengan arus yang tinggi. Untuk mencegah terjadinya banjir di Jakarta yang dikarenakan banyaknya sampah yang dibuang sembarangan di sungai, maka akan lebih baik jika kita memulai dari diri kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Marilah kita semua warga Indonesia untuk meningkatkan kesadaran agar tidak membuang sampah sembarangan demi membuat kota Jakarta lebih baik dan terbebas dari banjir. Kenapa paragraf ini disebut paragraf persuasif? Bisa dibaca di paragraf kedua ini ada kata marilah. Nah, kata marilah ini bersifat ajakan atau mengajak, dan di paragraf ini si penulis mengajak pembaca untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat agar membuat Jakarta lebih baik. Nah, jadi inti dari contoh dari paragraf persuasif ini adalah mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, seperti itu. Selesai. Terima kasih kepada siswa yang sudah mengikuti kelas simulasi dan komunikasi digital hari ini, dan sampai jumpa di minggu depan.